Selamat pagi anak-anak. Oke, silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Suster minta siapa yang tadi pagi datang lebih awal? Desti. Dia datang lebih awal tadi pagi, jadi dia sebagai pemimpin kita dalam doa ini hari. Doa ini dibawakan secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dapat energi yang akan kita gunakan saat pembelajaran. Dan juga jangan lupa menjaga kebersihan badan dan juga kebersihan ruangan kelas. Serta tidak boleh jahil sama teman pada hari ini. Oke, sebelumnya Suster akan absen. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Apakah semuanya hadir? Elizabeth Diana Nela, Deandra Lucy Maria, Mario Rafaelo Raka, Adriana Laurencia, Albertus Dido Apakah adik-adik kelas 3B masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Oke, benar sekali. Pada minggu lalu kita belajar tentang pengukuran berat, panjang dan berat benda. Dan subtopik yang kita bahas tentang sebuah tanah. Siapa tahu? Benar sekali, alat ukur yang mereka gunakan adalah meteran gulung. Meteran gulung itu bentuknya seperti apa? Ini Suster ada bawah. Ini namanya meteran gulung. Meteran gulung ini kita dapat mengukur benda yang panjangnya relatif panjang, melebihi 1 meter. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Di depan, coba adik-adik semua perhatikan dan kita membaca bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengukur benda menggunakan satuan baku, yaitu di sini kita belajar secara khusus kita mengukur benda menggunakan mistar. Meteran gulung ini bisa digunakan para tukang untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif panjang dan juga digunakan untuk mengukur lahan dan mengukur bangunan. Suster contohkan di sini. Meteran gulung ini kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang panjang seperti ini. Ini Suster akan mengukur daun pintu. Tapi cara pengukurannya kita mengukurnya mulai dari angka 0 dan yang ujung paling bawah kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, alat ukur yang kedua adalah ini namanya apa? Meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit untuk mengukur panjang, lebar baju atau kain yang akan digunakan untuk dijahit. Sekarang Suster ada bawa
handuk, suster akan mencontohkan cara mengukur. Kita mulai dari angka 0. Coba kita ukur lebarnya. Oke, ternyata lebar dari kain ini, handuk ini adalah 50 cm. 50 cm. Dan sekarang suster akan mencontohkan bagaimana cara mengukur panjang. Kita buka dan kita akan mendapatkan panjangnya. Panjangnya adalah coba kita taruh di tempat yang rata agar panjangnya adalah 94 cm. Oke. Oke, sekarang alat ukur kita yang ketiga adalah mistar. Mistar atau penggaris. Ini kita lihat ada angka-angka 0 sampai dengan di sini 20. Tapi ada juga yang sampai 50 cm. Sekarang coba kita baca di depan. Langkah-langkah mengukur panjang benda menggunakan penggaris atau mistar adalah: 1. Letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. 2. Perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung lainnya pada benda. 3. Angka tersebut menunjukkan panjang benda yang diukur. Contohnya, di sini ada sebuah garis. Bagaimana cara kita sebuah garis dan ujung pertamanya ada pada angka 0. Ada pada angka 0 dan ujung yang kedua ada pada angka 6. Di sini kita diminta untuk menentukan panjang garis tersebut. Jika ujung yang pertama ada pada angka 0 dan ujung kedua ada pada angka 6, kita perhatikan pengukuran tersebut sudah tepat karena dimulai dari angka 0 dan berakhir di angka 6. Jadi panjang garis ini adalah berapa sentimeter? 6 cm. Oke, untuk melatih pemahaman kalian, suster akan bagikan kalian dalam kelompok. Bagaimana cara mengukur jari tangan dan dapat menentukan mana yang terpendek dan mana yang terpanjang. Oke, sekarang kita dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sekarang waktunya sudah selesai, jadi saya minta kita kumpulkan pekerjaan dan mempresentasikan kelompok per kelompok. Pekerjaan kita akan ditempelkan di depan. Di sini adalah hasil pengukuran dari masing-masing kelompok. Kelompok pertama, mereka representasi dari mereka punya ketua kelompok punya jari tangan. Jadi ukuran ibu jarinya sama dengan berapa? 4 cm. Sedangkan jari telunjuk 5 cm, jari tengah 7 cm, jari manis 6 cm, dan jari kelingking 3,5 cm. Apakah ada yang lain dari kelompok lain? Oke, kelompok 2, ibu jari dari ketua kelompoknya adalah berapa? 4,5 cm.
Jari telunjuk 5,3 cm, jari tengah 7,2 cm, jari kelingking, jari manisnya berapa? 6 cm dan jari ibu jarinya 4,5 cm, jari telunjuk 5,3, jari manis 7,2 dan jari kelingking 3,5 cm. Sekarang kita akan menentukan mana yang terpanjang dan mana yang terpendek. Adik-adik lihat perbedaan di depan. Jari apa yang terpanjang dan jari apa yang terpendek? Kita lihat angka-angka yang ada. Di sini yang terpendek adalah jari ibu jari. Ibu jari berkisar antara 4 cm, 4,5 cm dari setiap kelompok. Jadi ini adalah jari yang terpendek, ukuran yang terpendek. Mana yang terpanjang? Yang terpanjang di sini kita lihat ada angka 7 cm, 7,2 cm, 7 cm dan 7,2 cm lagi. Jadi yang terpanjang adalah jari tengah. Oke, untuk mengetahui pemahaman adik-adik, sekarang suster akan membagikan. Semuanya buka buku halaman 111. Adapun kriteria yang dinilai yaitu ketepatan dalam mengisi angka-angka yang ada, ukuran-ukuran yang ada, yaitu disertakan dengan satuannya, satuan baku. Satuan baku dari Nistar adalah apa? Dan ketepatan ini ujung yang satu sudah berada di angka 0 dan ujung yang lain sudah berada di angka. Selesai, sekarang kita kumpulkan pekerjaan adik-adik. Setelah pekerjaannya dikumpulkan, kita memeriksa bersama. Jawabannya nomor 1 13 cm, nomor 2 14 cm, nomor 3 11 cm, nomor 4 15 cm. Apakah ada yang lain dari kelompok yang lain? Apakah ada yang lain? Oke, setelah memeriksa, suster akan memberikan penilaian. Yang jawabnya paling tepat nilainya 80 sampai 100. 80 sampai 100 nilainya baik, 70 sampai 79 baik, dan 60 sampai 69 cukup, dan yang kurang dari 60 itu berarti nilainya kurang. Oke, kita nilai kalian. Kelompok pertama mendapatkan nilai 100. Kita kasih dia tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok 2 mendapatkan nilai 90. Kelompok 3 89 dan kelompok 4 80. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Penilaian kita membuat rangkuman bersama. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu pertama, pelajaran kita tentang mengukur satuan baku, mengukur panjang menggunakan satuan baku. Alat-alat yang digunakan pun bervariasi. Contohnya, mengukur panjang lebih dari 1 meter kita menggunakan meteran gulung. Mengukur panjang kain atau alat pengukuran yang digunakan oleh para penjahit adalah apa? Adalah meteran pita, satuannya sentimeter dan satuannya cm dan meter.
Dan yang tadi kita menggunakan pengukuran menggunakan mistar atau penggaris. Dan adik-adik pun sudah tahu langkah-langkahnya, yaitu pertama kita harus meletakkan salah satu ujung benda pada penggaris dengan angka sejajar pada angka 0. Yang kedua adalah angka yang tepat sejajar dengan ujung lainnya pada benda, dan angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Dan adik-adik kita sudah mempraktekkan bersama. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini kita belajar banyak hal supaya alat-alat ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya adik-adik bisa mengukur panjang benda dengan menggunakan alat-alat yang tepat dan juga bisa menentukan satuan dari alat ukur tersebut dengan benar. Oke, sebelum pulang kita akan melakukan refleksi. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Adik-adik yang manis kelas 3B, apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Oke, benar sekali. Ini hari ada yang mengukur panjang setiap jarinya. Dan hasilnya pun berbeda-beda. Dan yang lain kita apa? Kita mengerjakan soal yang diberikan oleh suster. Apakah adik-adik paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Bagus sekali kalau kalian paham, karena itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perasaan adik-adik pada hari ini? Apakah ada yang tidak senang? Oke, baik, semuanya senang. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita, suster ingatkan lagi, pembelajaran kita minggu depan kita akan belajar tentang hubungan antara satuan baku panjang. Adik-adik bisa belajar mandiri di rumah dengan buku-buku atau bisa cari di YouTube. Oke, semuanya siapkan diri baik-baik, kita berdoa dan kita pulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, hati-hati di jalan untuk semuanya. Terima kasih.